Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'an. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita murabbi arwahina saya Muhammad Abdul Ghafur Masl Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah dengan wasilah guru mursyid Pangsa Abaos, kita didudukan bersama di tempat yang sangat mulia dan suci ini, yaitu manakib. Tentunya sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, kita doakan sama-sama lewat wasilah manakib ini, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah, sebagai wasilah ruh kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah guru mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhumah keluarga kita semuanya. Tentunya dengan barokah manakib pula kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Dan semoga kita semua hadir, semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya lo berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya berkah. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita beserta anak turun dimampukan, dibisahkan, tercatat bisa melaksanakan ibadah haji, umroh Makkah wal Madinah, termasuk murid-murid Abah yang terpilih selalu bahagia. Bahagia di dunia maupun di akhirat. Dengan barokah manakib sore hari ini, Allah ridho dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya, baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid, para kiai, para ajengan, dan semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, berkhusus ini ada Kiai Tata yang selalu belajar sama-sama dengan kita, mendampingi kita, yang selalu belajar istiqomah dengan kita. Semoga kita selalu dimampukan bisa istiqomah. Yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah permanakib
yang sangat kita muliakan, kita hormati dan dimuliakan Allah, dicintai guru mursyid karena upaya niatnya yang baik. Di antaranya ada Teh Susi, Umi Sahid, Bu Wahyuni yang di Inggris, dan ikhwan semuanya dari belahan daerah bahkan dunia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama belajar mengistiqomahkan jiwa kita selalu mencintai guru kita, guru mursyid, lewat satu wilayah tempat yang sangat suci dan mulia, yaitu manakib. Semoga kita selalu dibisakan dan diistiqomahkan lewat barokah guru mursyid, Allah ridho, dan kita termasuk hamba-hamba Allah, termasuk hamba Allah yang mencintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan Allah dengan wasilah guru mursyid, dengan satu tempat yang mulia, yaitu dua majelis yang dikemas dengan manakib, yaitu satu majalis ilmu, yang kedua majalis zikir. Yang majalis ilmu lebih terkenal dengan kalimat madrasah, yang kedua majelis zikir terkenal dengan kalimat raudhah. Subhanallah, dua majelis yang dijadikan satu, yang dikemas dengan satu majelis manakib. Semoga kita termasuk murid abah yang selalu istiqomah. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, tentunya saya sebatas badal saja, mohon maaf. Kita mencoba belajar dengan Allah kasihkan kita ada akal, pikiran, dan hati. Mencoba kita memaknai, yaitu di bulan Rajab. Kita tahu di bulan Rabiul Awal. Ada apa di bulan Rabiul Awal? Di mana umat Islam umumnya mengenal. Di situ ada peristiwa kelahiran seorang bayi yang suci dan suci, yang dicintai yang maha suci. Siapakah beliau? Yaitu baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, tanggal berapakah baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan? Kita tahu dan sepakatnya para ulama mengambil satu tanggal, yaitu tanggal 12 hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahunnya kalau Hijriah 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan 570 Masehi. Dari mulai tanggal, hari, bulan, tahun, apakah ada maknanya? Di sini kita mencoba, semoga saja kita memaknai ini bukan makna kalimat kebetulan, dan semoga Allah membetulkan apa yang kami ucapkan lewat lesan ini dengan wasilah barokah guru mursyid. Pertama, ada pertanyaan, kenapa sih baginda Rasulullah itu dilahirkan tanggal 12? Kok tidak tanggal 13 atau tanggal 11 atau tanggal 10 atau tanggal 2, macam-macam. Tapi kok dipilihkan bertepatan tanggalnya 12? Yang kedua, di situ Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Kenapa tidak dilahirkan pada hari Minggu? Apakah itu kalimat kebetulan? Jawabannya pun bukan kebetulan, dan memang betul-betul Allah takdirkan
Tetapkan. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kok tidak di bulan Rabiul Akhir atau Rajab atau Ramadan atau Zulhijjah? Padahal itu bulan-bulan yang agung. Allah mengambilnya di Rabiul Awal. Kemudian kenapa sih Allah itu menakdirkan Rasulullah dilahirkan pada tahun 53 sebelum Hijriah? Karena hijrahnya Rasul kan sudah jadi orang. Katakan bukan bayi lagi, bukan dilahirkan. Maka kalimat sebelum Hijriah itu 53 Hijriah. Bertepatan tahun 570 Masehi. Jawabannya semua ini tidak ada kebetulan. Tinggal kita sama Allah disindir. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak punya akal? Maka disinilah kita diajari sama guru mursyid dengan akal yang ulil albab. Apa itu ulil albab? Yaitu orang yang cerdas. Siapakah orang yang cerdas itu? Yaitu duduk kita, berdiri, berbaring, dimanapun selalu berada, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang ulil albab, orang yang cerdas adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita merujuk. Kenapa? Ada apa di tanggal 12? Ada apa angka 12? Yang perlu digarisbawahi bahwa baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa risalah angka 12. Jadi baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa risalah apa? Membawa risalah angka 12. Sebagaimana hadis Rasul, afdhalu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalnya yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasulullah bersama para nabi sebelumnya itu semua itu membawa risalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu jumlahnya ada 12 huruf. Mulai dari lam, alif, lam, ha, sampai ha. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Terus pertanyaan yang kedua, siapakah yang membawa kalimat la ilaha illallah itu? Yaitu baginda Rasulullah. Siapa baginda Rasulullah ini? Yaitu Muhammadur Rasulullah. Artinya yang membawa risalah 12 huruf itu yaitu Muhammad Rasulullah. Dan Muhammadur Rasulullah itu pun kalau di total jumlahnya ada 12 huruf. Kemudian Rasulullah dawuh, ghammi li ajli ummati alladzina fi akhir zaman. Aku khawatir umatku di akhir zaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa baginda Rasul khawatir? Rasulullah menjawab, wahai sahabat, perlu engkau ketahui kenapa aku khawatir umatku di akhir zaman? Karena nanti umatku akan pecah. Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan. Yang Nasrani akan pecah menjadi 72 golongan. Dan umatku, umat Muhammad yang beragama Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Sahabat bertanya lagi,
Ya Rasul, golongan manakah yang selamat dari 73 golongan itu? Rasulullah menjawab, wahai sahabat, semuanya sesat. Umatku yang pecah menjadi 73 golongan itu semuanya sesat. Kecuali satu, kata baginda Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Cuman satu yang selamat, yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku yang khulafaur rasyidin. Siapakah khulafaur rasyidin itu? Yaitu ada 4 khalifah. Di antaranya satu, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq yang pertama. Kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang perlu kita pahami bersama, bahwa setelah Rasulullah nanti, siapa yang mengikuti sahabat ini, maka akan selamat. Karena 4 sahabat ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan mendapatkan petunjuk? Karena penerusnya nanti, risalah angka 12 itu, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq itu jumlahnya ada 12 huruf. Hitung kalau tidak salah. Kalau kita kurang percaya. Kemudian setelah Abu Bakar penerusnya adalah Umar bin Khattab. Jumlahnya Umar bin Khattab pun jumlahnya ada 12 huruf. Disambung lagi Utsman bin Affan, jumlahnya pun 12 huruf. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, jumlahnya pun 12. Subhanallah. Awal kalimat 12 dibawa seorang risalah, pembawa risalah yaitu Muhammadur Rasulullah, angkanya pun 12. Sampai Sayyidina Ali, angkanya pun 12. Maka sampai Ali bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan jalan yang paling cepat dan mudah menuju Allah. Di situ Rasulullah menunggu lama untuk supaya mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Di situ Rasul mendapatkan isyarat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Tawajuhnya lama, Rasul mengucapkan yang terakhir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Disitulah mulai ada prosesi jalan yang paling mudah dan dekat menjumpai Allah adalah kalimat la ilaha illallah dengan istilah talqin zikir, dengan istilah zikir jahar. 12. Kemudian Rasulullah lahirnya hari Senin. Orang umumnya Indonesia menyebutnya hari Senin. Kenapa Senin? Hitungan Arab, hari itu dimulai dari Ahad. Isnin, Salasa, Arba, Khamsa, sampai ada Tis'a, Sita, sampai Sab'ah. Tapi yang 6-nya Jumat. Artinya angka Senin itu dari istilah asal usul Itsnun atau Itsnain, hari Senin, angkanya 2. Angkanya 2. 12, tanggal 12 dibagi 2, ketemulah angka 6. Artinya orang pertama kali belajar beragama harus ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah bisa diketahui, bisa dijumpai dengan apa? Iman dulu. Al-awwalu wajibun 'alan nas bima'rifatillah. Pertama kali orang belajar beragama harus ma'rifatullah. Dan lewat ma'rifatullah bukan dari Islam, tapi dari iman. Beriman kepada Allah. Iman rukunnya ada 6. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul,
Hari kiamat, takdir qada qadar. 6. Artinya orang akan mendapatkan proyek Allah. Orang bikin rumah pun yang didahulukan bukan cari pintunya dulu yang dibangun, bukan jendelanya dulu, tapi pondasinya dulu. Artinya isyarahnya Rasulullah dilahirkan di Mekah itu bagian dari apa? Ketauhidan. Maka waktu itu Rasulullah di Mekah, dakwanya setiap rumah diketuk-ketuk. Tok, tok, tok 3 kali sambil mengucapkan Assalamualaikum. Kalau di situ membuka pintunya, menjawab ucapan Rasulullah, di situ Rasul mengatakan angkat tanganmu, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengikut menjawab la ilallah, disitulah dia sudah dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu. Artinya basic pertama kali modalnya orang untuk mengenal Allah adalah iman, bukan sholat dulu, bukan berarti salah. Jadi pertama kali harus 12 kalimat la ilaha untuk apa? Sebagaimana hadis Rasul mengatakan, jaditu imanakum bikasrotin qauli la ilaha illallah. Perbaru imanmu wahai sahabat dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya menguatkan iman itu bukan mendengarkan ceramah agama, bukan berarti salah mendengarkan ceramah agama, tapi ingat merujuk hadis Rasul, sesungguhnya menguatkan iman adalah dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan catatan harus ditancapkan, dihujamkan, dipatri di dalam dada kita, yaitu lewat kalimat talqin zikir. Jadi basicnya 12 sama iman menyatu jadi satu, bukan pisah. Ini Rasul membawa risalah di situ. Kemudian yang Senin, dalam hitungan hari ada 7 hari. Dimulai dari Ahad sampai Sabtu. Orang tahunya Minggu. Ada 7 hari dikurangi 2. Karena Isnin kan 2. Maka 7 dikurangi 2 menghasilkan angka 5. Setelah orang punya iman, disitulah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah yang namanya syariat. Di situ Rasulullah Qur'annya mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa orang itu ingin mengenal Allah, satu harus falyamal amalan sholihan, harus beramal soleh, artinya bersyariat, harus sholat. Maka rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji 5. Setelah iman, rukun iman itu ada 6. Setelah itu rukun Islam ada 5. Artinya orang yang beriman, modalnya sudah ada iman, pasti orang yang beriman akan menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, menjalankan haji, dan lain sebagainya. Jadi kalimatnya ini tidak ada kalimat kebetulan. Yang terakhir, karena ini waktunya panjang, yang saya ambil terakhirnya, Rabiul Awal. Kenapa dikatakan Rabiul Awal? Kata Robi itu rontok, atau bisa dikatakan musim semi, penanaman. Rabiul Awal di bulan kalender Hijriah terhitung bulan ketiga. Total bulan Hijriah itu ada 12 bulan. Kalau dihitung 12 dikurangi 3, ketemunya 9. Pasti menjalankan syariat Islam, disitulah dia mendapatkan angka 9. Apa? Tidak ada angka yang tertinggi dalam hitungan kecuali angka 9. Lihat lambang NU saja itu ada dan bintang, menunjukkan ada 9 keutamaan.
Angka 9 adalah angka istimewa, angka yang paling tinggi, awal kesuksesan dan awal untuk pengembangan kehidupannya. Orang yang beriman, pasti dia akan menjalankan keislamannya, maka menghasilkan nilai-nilai kemuliaan kemanusiaannya ada. Angka 9, angka kemuliaan, angka 9 adalah angka peradaban, maka kalau dirujukkan, tidak ada kalimat kebetulan. Di mankobah, di manakib saja, Abah menulis dalam rangka apa? 9 kemenangan. Melaksanakan 9 kemenangan. Kalimatnya 9 kemenangan bukan kebetulan. Kenapa? Karena orang yang punya keimanan, pasti Islam, pasti dia menjadi manusia yang beradab, bukan biadab. Yang terakhir tahunnya 570. 570. Kalau dihitung 5 tambah 2 12 plus 0. Apa tandanya? Jika kita ingin jadi manusia yang beradab, manusia yang penuh kasih sayang, amalkan zikir 12 kalimat la ilaha illallah dan zikir khafi 0. Dengan 2 zikir jahar dan khafi, maka akan menjadi manusia-manusia yang bisa menjalankan 9 kemenangan. Itu dari mana rujukannya? Di tahun 53 sebelum Hijriah. Kalau di total 5 dikurangi 3 tinggal 2. Rasul mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara. Jika kamu pegang itu, maka tidak akan sesat selamanya. Apa? Yaitu Quran dan hadis. Kita bertorikoh Qadiriyah Naqsabandiyah ini landasannya Quran dan hadis. Jika itu kita jalankan, maka Rasul mengucapkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Orang yang punya zikir jahar dan zikir khafi. Jahar la ilaha illallah angkanya 12, zikir khafi lambangnya 0 dalam hati, 1 titik dalam hati. Maka yang ada adalah udkhuluha fisilmi kafah, menjadi manusia di mana jika itu dijalankan dalam kehidupan 12 ditambah 12 yang akhir totalnya 24 jam. Jika itu kita lakukan, maka Allah akan memberikan hadiah kepada kita semuanya sesuai dengan Rasulullah sebagai uswah. Apa? Akhlakul karimah, bagaimana berakhlak dengan Allah, bagaimana berakhlak dengan Rasulullah, bagaimana berakhlak dengan waliullah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di situ ada 1 titik, maka 12 tambah 2 totalnya 24 jam dalam sehari. Jika kita menjadi manusia yang penuh pengertian, maka 12 dikurangi 12 yang akhir tinggalnya 0. Artinya orang yang hebat adalah orang yang tidak merasa hebat. Orang yang cerdas tidak merasa cerdas, tapi dia selalu bersyukur ke atas Allah yang memberikan kecerdasan dan kehebatan itu. Sebagaimana seperti guru kita tidak pernah merasa memiliki, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak mau apa-apa. Subhan. Kenapa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Semoga dengan memaham tanggal kelahiran baginda Rasul untuk memotivasi kita bahwa hakikatnya kita ini berguru kepada para mursyid, yaitu mursyid di mana amaliyahnya, amaliyah bekasnya, gurunya. Aba Aos mendapatkan amaliyah zikirnya dari gurunya, yaitu Aba Anom. Aba Anom mendapatkan amaliyah bekas dari gurunya, yaitu Aba Sepuh mendapatkan dari setelah terus sampai ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk murid Abah yang selalu memegang kalimat 12 dan 0. Artinya dzikir jahar dan dzikir khafi kita jalankan, pasti kita akan menjalankan syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bahagia baik dunia maupun akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.